Saudara-saudaraku para petani, hari ini kita harus jujur pada diri sendiri. Banyak petani bekerja keras dari pagi sampai sore, tapi penghasilannya tetap tidak stabil. Kenapa? Karena kita masih menggantungkan hidup pada satu sumber saja. Saat harga cabai jatuh, kita panik. Saat jagung diserang hama, kita stres. Saat musim hujan panjang, kita rugi. Padahal sejak dulu, nenek moyang kita sudah memberi contoh sistem yang luar biasa kuat. Pertanian dan peternakan berjalan berdampingan di banyak desa seperti di Blitar dan Kediri. Bahkan hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Model sawah di samping kandang bukan hal aneh. Itu budaya, itu strategi hidup. Dan hari ini kita harus menghidupkan kembali sistem itu dengan cara yang lebih modern dan lebih terencana. Kenapa kombo ini wajib petani punya? Karena pertanian dan peternakan bukan dua usaha terpisah. Mereka adalah satu ekosistem. Tanaman menghasilkan sisa, ternak menghasilkan kotoran. Kotoran menjadi pupuk, pupuk menyuburkan tanah. Tanah subur meningkatkan hasil panen. Itu siklus, itu kekuatan. Kalau sistem ini berjalan, petani tidak mudah goyah. Poin penting yang harus dipahami pendengar, jangan bergantung pada satu penghasilan. Inilah kesalahan terbesar banyak petani. Kalau hanya tanam cabai, bergantung harga pasar. Kalau hanya ternak bergantung harga pakan dan permintaan, gabungkan keduanya. Maka risiko terbagi. Pelajaran, petani modern harus punya minimal 2 sumber pemasukan aktif. Cash flow harian, tambah panen musiman, stabil. Pertanian hasil besar tapi musiman. Peternakan hasil kecil, tapi rutin. Ayam petelur menghasilkan setiap hari. Sapi perah menghasilkan setiap hari. Kambing bisa dijual saat harga naik. Bayangkan, jika setiap hari ada pemasukan telur, sementara 3 bulan sekali ada panen cabai besar. Pelajaran, stabilitas keuangan lebih penting dari sekadar keuntungan besar sesaat. Tekan biaya produksi sampai 40%. Harga pupuk mahal. Harga pakan mahal. Tapi dalam sistem terpadu, jerami, pakan sapi, daun, jagung, pakan kambing, dedak, pakan ayam, kotoran ternak, pupuk kompos. Bahkan bisa diolah jadi pupuk cair organik. Negara seperti Belanda dan Jepang maju karena mereka memaksimalkan siklus ini. Tidak ada limbah yang benar-benar terbuang. Pelajaran, limbah adalah emas kalau tahu cara mengelolanya. Tanah lebih subur, produksi lebih lama. Tanah tanpa bahan organik akan keras dan lelah. Dengan pupuk kandang, tanah lebih gembur. Air lebih mudah diserap. Mikroorganisme hidup kembali. Produktivitas jangka panjang terjaga. Pelajaran, petani hebat berpikir 10 tahun ke depan. Bukan hanya musim ini. Ketahanan menghadapi krisis. Ingat, saat harga cabai pernah jatuh drastis, banyak petani rugi besar. Tapi yang punya ternak tetap bertahan. Diversifikasi adalah tameng saat badai datang. Pelajaran, jangan tunggu krisis baru sadar pentingnya sistem. Contoh nyata, model combo, misalnya 1 hektar cabai, 15 kambing, 150 ayam kampung. Siklus berjalan seperti ini. Sisa panen pakan ternak, kotoran ternak, kompos kembali ke lahan, telur, dan ternak pemasukan rutin. Tidak ada yang terbuang, semua berputar. Inilah yang disebut ekonomi sirkular di tingkat petani. Strategi memulai bagi petani kecil. Mulai dari skala kecil dulu. Pilih ternak yang mudah dirawat. Gunakan limbah pertanian yang sudah ada. Pelajari fermentasi pakan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Jangan gengsi. Mulai kecil. Yang penting, sistem terbentuk dulu. Kesalahan besar yang harus dihindari. Terlalu cepat memperbesar kandang. Tidak menghitung biaya pakan. Tidak punya pasar. Tidak menjaga kebersihan kandang. Campur uang usaha dengan uang pribadi. Petani gagal bukan karena kurang kerja keras, tapi karena kurang sistem dan manajemen. Dampak jangka panjang untuk desa. Bayangkan, satu desa menerapkan ini. Desa punya pupuk organik sendiri. Limbah tidak mencemari lingkungan. Pendapatan warga stabil. Anak muda tertarik kembali ke desa. Ekonomi desa bergerak mandiri. Petani bukan lagi profesi terakhir. Petani menjadi profesi strategis. Kalau hari ini kamu hanya bertani, tambahkan ternak. Kalau hari ini kamu hanya beternak, tambahkan tanaman. Bangun sistem, bangun siklus, bangun ketahanan.
Karena masa depan bukan milik yang paling besar lahannya, tapi milik yang paling cerdas, mengelola sumber daya. Pertanian tambah peternakan bukan sekadar usaha. Itu strategi hidup, dan petani yang punya kombo ini akan lebih tahan krisis, lebih hemat biaya, lebih stabil penghasilannya, dan lebih siap menghadapi masa depan.